Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar dan peserta kuliah, kita lanjutkan tema konsep pengelolaan lingkungan proaktif dengan membahas mengenai ekoefisiensi. Konsep ekoefisiensi diperkenalkan World Business Council for Sustainable Development atau WBCSD pada tahun 1992 dan sejak itu secara luas diadopsi. Menurut mereka, ekoefisiensi adalah suatu filosofi manajemen yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan aspek lingkungan seiring dengan atau paralel dengan keuntungan ekonomi. Ekoefisiensi dapat dicapai dengan pengiriman atau penyampaian barang dan jasa dengan harga kompetitif yang memenuhi kebutuhan manusia dan memberikan peningkatan kualitas hidup. Sementara secara progresif mengurangi dampak ekologi dan intensitas sumber daya sepanjang siklus hidup ke tingkat yang setidaknya sejalan dengan kapasitas bumi yang diperkirakan. Ekoefisiensi adalah konsep gabungan antara konsep efisiensi ekonomi dan efisiensi ekologi, di mana penggunaan sumber daya alam seminimal mungkin untuk hasil yang maksimal secara ekonomi, sementara ekologi tetap terjaga keseimbangannya. Penerapan ekoefisiensi harus menjadi bagian integral dari suatu strategi perusahaan, tidak bisa hanya disandarkan begitu saja pada usaha. Sementara menurut Pusat Produksi Bersih Nasional, ekoefisiensi merupakan salah satu perangkat produksi bersih, yaitu suatu strategi dalam proses produksi untuk meminimumkan penggunaan bahan baku, air, dan energi, serta dampak lingkungan per unit produk melalui penghematan. Menurut WBCSD, penerapan konsep dan pengukuran kinerja ekoefisiensi dilakukan dengan pembagian antara nilai produk atau jasa dengan dampak lingkungan. Indikator untuk menilai produk atau jasa yang pertama adalah keuntungan per unit produk atau jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau menghitung dari produk atau jasa yang diproduksi atau dijual untuk mengukur massa, volume, dan jumlah. Yang kedua adalah penjualan bersih, yaitu total penjualan tercatat dikurangi potongan penjualan dan tunjangan, menggunakan penjualan sebagai nilai indikator untuk mengukur kinerja pabrik dan keuntungan per unit produk. Sementara yang berkaitan dengan dampak lingkungan terhadap produk atau jasa adalah 1. Konsumsi energi, merupakan energi yang dikonsumsi untuk produksi. 2. Konsumsi bahan, jumlah dari berat semua bahan yang dibeli atau diperoleh dari sumber lain. Ketiga, konsumsi air, jumlah dari semua air baku yang dibeli dari pemasok, dari sumber permukaan atau air tanah. 3 perangkat ekoefisiensi menurut GTZ Pro LH, yang pertama adalah good housekeeping, yang merupakan pengelolaan internal yang baik dengan sejumlah langkah praktis berdasarkan akal sehat yang dapat segera diambil oleh perusahaan dan atas inisiatif mereka sendiri untuk meningkatkan operasi, menyempurnakan organisasi dan keselamatan tempat kerja dengan memperhatikan kebersihan, keapikan lingkungan kerja, dan kinerja proses produksi. Yang kedua, environmental oriented cost management, merupakan manajemen biaya berorientasi lingkungan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja lingkungan, ekonomi, dan organisasi. Perhitungan ekonomi dilakukan terhadap setiap langkah proses yang melibatkan materi, energi, tenaga kerja, dan peralatan. Yang ketiga, chemical management, merupakan upaya perbaikan pengelolaan bahan kimia agar dapat diperoleh penghematan biaya, dapat mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja, dan meningkatkan daya saing. Konsep ekoefisiensi dan produksi bersih tampak hampir serupa, di mana pengelolaan lingkungan dilakukan ke arah pencegahan pencemaran yang mengurangi terbentuknya limbah, mulai dari pemilihan bahan baku sampai dengan produk yang dihasilkan. Sedikit perbedaan di antara keduanya adalah ekoefisiensi bermula dari isu efisiensi ekonomi yang mempunyai manfaat lingkungan, sedangkan produksi bersih bermula dari isu efisiensi lingkungan yang mempunyai manfaat ekonomi. Pembelajar dan peserta kuliah, demikian bahasan kita mengenai ekoefisiensi. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen ketiga terkait definisi dan konsep ekodesain.